Halo kaum mageran, yang meteran listriknya udah bunyi titut. Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Balik lagi bersama Bang Ala Movie yang nggak bisa masang gas LPG ke kompor. Hari ini sedikit spesial, kita akan membahas alur film pertama di Avenger tahun 2012. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan buah karma, buah kedongdong. Tanpa berlama-lama, let's go dong. Smash. Di awal film kita diperlihatkan sesosok pelayan pribadi Thanos, The Other, tengah memberikan The Scepter, sebuah tongkat yang di dalamnya terdapat Mind Stone. Dengan tongkat tersebut akan memberikan seseorang itu kendali penuh atas pasukan Chitauri Thanos. Tujuannya adalah menaklukkan bumi dan mengambil sebuah kubus yang bernama Tesseract. Adegan kemudian berpindah ke Joint Dark Energy Mission Facility di mana terdapat keanehan pada Tesseract yang tiba-tiba mengeluarkan energi yang tidak stabil. Tesseract adalah kubus untuk penahan yang di dalamnya terdapat Space Stone, salah satu dari 6 Infinity Stone, dan memiliki energi tak terbatas. Di sana Tesseract dimanfaatkan energinya untuk keperluan militer. Fungsi utamanya yang manusia tidak mengetahui adalah untuk membuka portal ke dimensi lain. Di saat evakuasi karena Tesseract, datanglah Nick Fury, seseorang pemimpin yang alami, ahli strategi, manipulator, dan memiliki karisma yang kuat. Tujuannya ke sana ingin melihat langsung kejanggalan yang terjadi. Berbincang-bincang sebentar dengan Dr. Eric Selpik, dia lalu bertemu dengan Agent Clint Barton, seseorang ahli taktik dan penembak jitu terbaik di S.H.I.E.L.D. Dia adalah orang kepercayaan Fury. Kemudian Barton menjelaskan kemungkinan bahwa Tesseract adalah sebuah portal. Ditambahkan Clint Barton bahwa ada kemungkinan pintu ini sedang dibuka dari sisi lain. Pengamatan seseorang yang dijuluki Hawkeye ini terbukti benar. Datanglah Loki, sang pangeran Asgardian, melalui portal energi yang dipancarkan oleh Tesseract. Rupanya Thanos mampu memanipulasi Tesseract dari jauh untuk membuka portal yang membawa Loki ke bumi. Loki kini berdiri di tengah mereka dan langsung menyerang dengan The Scepter. The Scepter mempunyai kelebihan menembakkan proyektil energi. Selain itu, tongkat Loki ini mempunyai kemampuan memanipulasi pikiran. Barton dan Dr. Eric terdampak kekuatan tersebut. Di bawah kendali Loki, mereka setia pada perintah Loki tanpa batas. Kemudian Fury yang bermaksud kabur dengan Tesseract dihentikan ucapan Loki. Kemudian dia memperkenalkan diri. Loki menjelaskan kepada Fury bahwa dia menginginkan Tesseract sebagai bagian dari tujuan mulianya, yaitu membebaskan manusia dari kemerdekaan palsu, kebohongan besar manusia yang terus terikat oleh peraturan undang-undang, peraturan lampu merah, WC umum yang bayar. Loki bermaksud menghapus semua itu. Mengetahui bahwa tingkat energi di atas mereka menyebabkan kerusakan serius pada fasilitas tersebut, Fury mencoba mengulur waktu untuk mengubur mereka di sana. Director Fury is stalling. This portal is collapsing in on itself. We've got maybe 2 minutes before this goes critical. Loki dan rombongan pada akhirnya kabur dengan menggunakan mobil. Namun Maria Hill mencoba untuk menghentikan mereka setelah dia ditugaskan Nick Fury yang ternyata selamat karena baju anti peluru. Maria Hill terus mengejar Barton dan rombongan. Dan pada akhirnya fasilitas tersebut rubuh ke dalam tanah dikarenakan ledakan sisa energi Tesseract. Fury yang berhasil selamat dengan helikopter juga gagal menghentikan Loki. Fury lalu dengan radionya mencoba menghubungi Coulson dan Hill yang masih hidup, menugaskan mereka untuk tidak berfokus menyelamatkan orang-orang. Fury memerintahkan Coulson untuk segera mengaktifkan The Avenger. Kemudian kita diperkenalkan Agent S.H.I.E.L.D. yang bernama Natasha Romanoff, yang kita kenal sebagai Black Widow, seseorang mata-mata dan pembunuh paling berbakat milik S.H.I.E.L.D. Kini Romanoff tengah ditugaskan untuk menangkap Georgi Lukov, bandar penjual senjata ilegal. Interogasinya terputus ketika Phil Coulson menelepon dan meminta untuk berbicara dengan Romanoff dan mengancam mereka semua dengan pesawat jet tempur yang siap kapan saja meluncurkan rudal ke mereka. Romanoff lalu mengetahui bahwa Clint Barton telah dicuci otaknya dan membantu makhluk Asgard yang bernama Loki. Kemudian Black Widow dengan mudahnya lolos dari penangkapan itu dan bergegas ke misi yang lebih penting. Romanoff lalu pergi ke lokasi tempat Bruce Banner di Kolkata, India. Dr. Bruce Banner adalah sesosok orang yang dihormati karena karyanya mengenai biokimia dan radiasi gamma. Dr. Banner tinggal di India lebih dari setahun untuk memberikan bantuan medis kepada orang miskin. Lalu dia bertemu dengan Black Widow yang meyakinkan Banner bahwa dia dikirim ke sana tidak untuk membunuh Bruce Banner alias Hulk. Ditambahkannya bahwa selama ini S.H.I.E.L.D. telah melindungi Banner dari orang jahat yang terus berdatangan hendak membunuhnya.
Tujuan Black Widow membawanya ke S.H.I.E.L.D. sekarang adalah untuk melacak keberadaan Tesseract dengan sinyal radiasi gamma. Namun Dr. Banner sempat menguji Black Widow. Stop lying to me! I'm sorry, that was mean. Dengan berpura-pura akan merubah menjadi Hulk dengan kemarahan. Dengan segera Black Widow menarik senjata api sebagai respon atas aksi Banner. Banner lalu meminta maaf dan setuju untuk ikut dengannya. Di sisi lain, Nick Fury melaporkan pengaktifan tim Avenger dan kejadian Tesseract kepada Dewan Keamanan Dunia. Di sana terdapat Gideon Malik, penyusup di organisasi S.H.I.E.L.D., sekaligus pemimpin dari Hydra. Setelah itu, secara khusus Fury menjumpai seseorang yang sudah terbangun dari tidur selama 70 tahun. Dia adalah Steve Rogers, sang Kapten Amerika, prajurit veteran dan salah satu pejuang terhebat di dunia. Berkat serum Super Soldier memberikannya kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan lain-lain. Memberinya tubuh sempurna yang jauh lebih baik daripada pria dalam kondisi fisik prima. Fury kemudian mengajaknya bergabung ke tim Avengers. I'm actually out. Di sisi lain, Iron Man yang sehabis mencoba tenaga listrik ramah lingkungan untuk gedung barunya didatangi Agent Coulson. Tony Stark yang sedikit menolak diyakinkan Nona Potts untuk bergabung dengan The Avenger. Setelah melihat Agent Coulson yang terlihat tegang saat itu, menandakan kejadian luar biasa yang terjadi. Setelah Nona Potts dan Coulson meninggalkan menara, Stark mulai memeriksa desain Tesseract. Di esok harinya di dalam Quinjet yang mengarah ke markas S.H.I.E.L.D., Kapten Amerika bertanya tentang sesosok Banner yang berusaha membuat serum Super Soldier namun gagal. Dr. Banner terkena radiasi gamma tingkat tinggi dan bertransformasi menjadi Hulk. Kemudian dijawab Phil Coulson bahwa Dr. Banner masih merupakan sesosok jenius yang dihormati. Kemudian Agent Coulson yang sangat ngefans berat dengan Kapten Amerika memberitahukan kepada Rogers bahwa dia secara pribadi mendesain kostum Kapten Amerika untuk Steve Rogers. Di tempat persembunyiannya, Loki tengah berkomunikasi melalui metafisik dengan The Other di Sanctuary. Loki diingatkan agar secepatnya membuka portal dengan Tesseract dan merimain Loki bahwa merekalah yang menolong Loki di saat dikalahkan Thor dan jatuh ke dalam wormhole. Mereka jugalah yang memberikan The Scepter yang terdapat Mind Stone di dalamnya dengan maksud menjadikan Loki penguasa di bumi. Dan tanpa sepengetahuan Loki, Mind Stone yang berada di The Scepter secara halus mempengaruhi tindakan buruk Loki, memperkuat kebencian Loki terhadap saudaranya Thor. Setibanya di Helicarrier, pusat komando S.H.I.E.L.D. yang berfungsi ganda sebagai kapal induk, Steve Rogers bertemu Natasha Romanoff dan Dr. Bruce Banner. Tak lama Rogers dan Banner dikejutkan kenyataan bahwa kapal induk Helicarrier mampu terangkat ke udara. Dengan menggunakan 4 mesin turbin besar, mereka menghilang di udara dengan menggunakan mode siluman. Di pusat komando Helicarrier mereka bertemu Nick Fury dan di sana Fury meyakinkan Banner untuk bertahan di sana sampai mereka menemukan Tesseract. Dr. Banner langsung diantar Natasha menuju ruangan laboratorium untuk penelitian sinyal radiasi gamma. Di lain tempat, Clint Barton ditugaskan Dr. Eric untuk mencari iridium yang diperlukan untuk menstabilkan portal. Kemudian Hawkeye meminta bantuan Loki untuk menjadi pengalih perhatian dan mengambil sebuah bola mata. Dan kembali ke Helicarrier, tampak Phil Coulson sangat gugup bertemu idolanya, sang Kapten Amerika. Bahkan dia ingin meminta tanda tangan Steve Rogers di koleksi kartu mainan dan menceritakan bagaimana susahnya mengumpulkan koleksi kartu Kapten Amerika tersebut. Sebelum perbincangan tersebut menjadi hangat, Agent Jasper Sitwell menemukan lokasi Loki di Stuttgart, Jerman. Nick Fury segera memberitahu Rogers bahwa sekarang adalah gilirannya. Dan setibanya di Stuttgart, Loki mendatangi museum Gala dan menyerang seseorang yang bernama Hendrik Schaefer. Dia meraih Schaefer dan kemudian menggunakan suatu perangkat untuk mengekstrak mata Schaefer dan mengirim salinan holografi ke Hawkeye untuk membuka berangkas yang berisi iridium. Dan tak lama terjadi kekacauan yang membuat Loki tersenyum. Dan di saat keluar dari museum, Loki membuat banyak ilusi untuk mengurung semua manusia dalam satu kerumunan dan menyuruh mereka berlutut. Di saat dia melihat manusia meringkuk ketakutan pada kekuatannya, Loki menjelaskan kepada semua orang bahwa sifat alami manusia adalah untuk diperintah. Manusia diciptakan untuk dikuasai dan juga manusia selalu memperebutkan kekuasaan sebagai ajang kesombongan. Namun pada akhirnya manusia akan selalu berlutut. Dan di saat Loki hendak menyerang seseorang kakek tua yang tidak mau berlutut, muncullah Kapten Amerika di hadapannya. Di
Dibantu dengan Romanov menggunakan Quinjet, terjadi pertempuran singkat antara Kapten Amerika dan Loki. Tak lama datang Iron Man menyerang Loki dengan repulsornya. Loki terpental. Iron Man lalu berdiri tegak di samping Kapten Amerika dan mengarahkan setiap senjata yang dimilikinya untuk memaksa Loki menyerah. Di dalam Quinjet mereka masih tidak mempercayai Loki ditangkap dengan mudahnya. Tak lama dari itu petir menyambar, kemudian Kapten Amerika bertanya kepada Loki kenapa dia takut akan petir. Loki lalu menjawab bahwa dia khawatir dengan yang akan datang setelah petir itu. Seperti yang diperkirakan Loki, kedatangan Thor yang menyebabkan badai petir. Saudara Loki itu langsung masuk ke dalam Quinjet dan dengan mudah memukul Iron Man dengan Mjolnir, yang menyebabkan dia menabrak Kapten Amerika. Lalu Thor kemudian melepaskan Loki dari sana dan membawanya terbang menjauh. Where's the Tesseract? I missed you too. Setelah Thor dan Loki tiba di suatu bukit, Thor menanyakan beberapa hal secara pribadi. Kemudian Loki berterus terang bahwa dia merasa kesal selalu hidup dalam bayang-bayang kehebatan Thor. Neymar aja pindah ke PSG. Loki kini sudah dipengaruhi oleh Mind Stone. Kebenciannya terhadap Thor sudah semakin kuat. Namun Thor percaya bahwa hati baik Loki masih ada di dalam dirinya. Thor mengajaknya pulang dan di saat Thor terus bertanya tentang keberadaan Tesseract, Listen well, brother. I'm listening. Thor ditabrak Iron Man mengempaskannya masuk ke dalam hutan. Sedikit mereka beradu argumen tentang siapa yang harus menahan Loki. Mother, no, you weareth her drapes. Dilanjutkan dengan duel yang berlangsung hebat. Thor menggunakan kekuatannya, sementara Iron Man mempunyai sisi kecepatan yang lebih baik. Thor kemudian menggunakan petir untuk melawan Iron Man. Namun tak disangka, Jarvis menginformasikan bahwa kapasitas kekuatannya naik menjadi 400%. Pertarungan terus berlanjut sampai Kapten Amerika datang berusaha mendamaikan suasana dengan menyuruh Thor untuk meletakkan Mjolnir dan menyerah. Yang menurut Iron Man itu adalah langkah yang buruk karena Thor menyukai palu itu. Thor meledak marah dan berusaha memukul Kapten Amerika. Namun dengan perisai vibraniumnya yang mampu menyerap kekuatan dan memantulkan energi kinetik dari benturan, membuat Thor terpental. Setelah mereka melihat hutan yang rusak akibat perkelahian, mereka pada akhirnya sepakat dengan satu tujuan. Ketika berjalan di dalam kapal induk tersebut, Loki tersenyum kepada Dr. Banner saat dibawa ke ruang tahanan. Kemudian dia bertemu Nick Fury yang langsung menjelaskan bahwa kurungan itu khusus dibuat untuk Hulk jika mengamuk. Dan ketika kacanya pecah maka secara otomatis akan menjatuhkan Loki sejauh 30.000 kaki dari langit. Di saat interogasi, para Avenger menyimak melalui video. Di sana Thor menjelaskan bahwa Loki mempunyai pasukan Chitauri yang bukan berasal dari Asgard. Ketika Dr. Banner mengutarakan bahwa Loki memiliki pemikiran yang keji, Thor membela Loki. Have care how you speak. And he's my brother. Kemudian Black Widow menguatkan argumen Dr. Banner. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. Lalu datang Tony Stark dengan ucapan yang akan menjadi pasport Quinjet untuk Thor di planet Sakaar. No hard feelings, Point Break. You got a mean swing. Also, how does Fury even see these? Tony Stark menjelaskan tersisa satu poin yang dibutuhkan Loki, yaitu sumber daya power yang besar untuk mengendalikan Tesseract. Dan yang mengejutkan adalah Tony Stark hanya belajar semalaman untuk menguasai bidang termonuklir astrofisika yang berkaitan dengan Tesseract. Kemudian Tony Stark terlihat senang pada akhirnya ada seseorang yang mengerti bahasa ilmiahnya, yaitu Dr. Bruce Banner. I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Dia lalu mengajak Banner untuk bersama-sama meneliti lebih dalam. Ketika Fury datang tak mau kalah, Captain America berusaha tampil ilmiah. Ditambahkan Fury bahwa dua anak buahnya dijadikan kera boneka. Kata-kata tersebut menjadi sesuatu yang tak dimengerti Thor. Monkeys. Do not understand. I do. I understood that reference. Dr. Banner memulai penelitiannya terhadap The Scepter sambil diganggu Stark dengan menusuk perut Banner dan mengejutkannya. Tony Stark benar-benar kepo mengenai Hulk. Tak lama Kapten Amerika menegur Stark karena itu akan membahayakan nyawa semua orang di sana. Terlihat seperti Steve Rogers sebagai orang yang kaku berhadapan dengan orang yang suka nyeleneh. And you need to focus on the problem, Mr. Stark. You think I'm not? The Stark Tower. That big ugly... We have orders. We should follow them. Following is not really my style. Lalu Stark mengklaim bahwa ada sesuatu yang masih disembunyikan Fury karena terlambat membentuk Avengers.
Dengan kata-kata Stark tersebut, membuat Kapten Amerika penasaran mencari rahasia Nick Fury sendirian. Di saat bersamaan, Phil Coulson memberitahukan Thor informasi tentang Jane Foster yang sudah dilindungi oleh Agent S.H.I.E.L.D. Thor mengucapkan terima kasih. Thor lalu bercerita banyak ke Coulson tentang hubungannya dengan Loki yang tidak baik. Dan mungkin inilah penyebab Loki berulah ke bumi sekarang. Thor merasa sedih. Kemudian Loki di dalam penjara terpedaya oleh keahlian interogasi Black Widow. Disinilah kehebatan Black Widow terungkap. Black Widow mampu melakukan interogasi terbalik. Dia terlihat seperti dalam tekanan, namun sebenarnya dia telah mendapatkan semua informasi yang dia ingin ketahui. Black Widow mengetahui bahwa Loki akan memanfaatkan amukan Hulk untuk rencana ke depan. So, Banner, that's your play. Namun mereka semua terlambat menyadari. Dengan menggunakan The Scepter, Loki membuat mereka saling perlahan-lahan berbalik melawan satu sama lain dalam argumen yang memanas, saling menjelek-jelekan dan saling menuduh, dan meningkatkan ke titik di mana Mind Stone memaksa Dr. Banner yang tanpa sadar memegang The Scepter di tangannya. Tak lama dari itu, Clint Barton datang dan membawa banyak tentara bayaran, menembakkan ke salah satu baling raksasa helicarrier dan meledakkannya, yang membuat Banner berubah menjadi Hulk. Seketika semuanya menjadi kacau. Tak lama Fury memberitakan Stark untuk membetulkan engine yang meledak. Hanya seseorang yang dapat melayang yang mampu memperbaikinya. Kemudian Stark dibantu Kapten Amerika memperbaikinya. Dengan pengetahuannya yang terbatas tentang teknologi modern, Roger masih dapat membantu Iron Man memperbaiki helicarrier. Kemudian Kapten Amerika diminta Stark untuk menarik tuas merah setelah mendapatkan aba-aba dari Stark. Lalu Black Widow yang nampak sedang dikejar dan tersudut oleh Hulk ditolong Thor yang datang. Thor lalu bertarung melawan Hulk. Ketika Thor terdesak, dia lalu bertarung serius dengan memanggil Mjolnir. Thor dibantu pesawat F-22 Raptor menembakkan senjata berat. Singkat cerita, Hulk pada akhirnya terlempar ke permukaan. Dan ketika Rogers menunggu sinyal Iron Man, dia terpaksa menangkis granat yang dilemparkan pihak musuh untuk lebih merusak baling-baling. Dia lalu bertarung dengan mereka sambil menjaga jaraknya dengan tuas agar tidak terlalu jauh. Hawkeye berhasil menembakkan panah peretasnya ke ruang kontrol, menyebabkan helicarrier kehilangan kendali, membuat pesawat induk itu perlahan mulai jatuh dari langit. Mendengar Hawkeye akan merusak baling terakhir, Black Widow yang masih tertati-tati mengkonfirmasi bahwa dialah yang akan melawannya. Kemudian Loki menggunakan ilusi dirinya untuk mengelabui Thor agar memasuki sel. Dan pada akhirnya Black Widow bertemu dengan Hawkeye. Dia langsung menyerang dari belakang. Kedua sahabat itu bertarung secara seimbang. Meski demikian, Barton bukan tandingan kecepatan dan kelincahan Black Widow, yang pada akhirnya Black Widow berhasil membuat ingatan Hawkeye pulih kembali. Dengan benturan keras ke kepala, dilanjutkan dengan membuat Hawkeye pingsan. Sebelum hendak menjatuhkan Thor, Loki bertemu dengan Agent Phil Coulson yang menodongkan senjata ke arahnya. Namun ternyata Loki menggunakan ilusinya untuk berada di belakang Agent Coulson dan langsung menikamnya. Thor terlihat putus asa melihat Loki membunuh Coulson. Dia lalu terjatuh dari helicarrier dan berhasil selamat di detik-detik terakhir pendaratannya dengan bantuan Mjolnir. Di sisi lain, Captain America hampir saja terlambat menarik tuas beberapa saat sebelum Iron Man akan tercabik-cabik di baling-baling. Pada akhirnya, Iron Man berhasil keluar dan membantu Captain America melawan pasukan musuh. Namun Loki pada akhirnya berhasil lolos dari Avengers. Dia gagal menjatuhkan helicarrier, namun berhasil memecah belah kelompok di Avengers. Kemudian Nick Fury melihat Phil Coulson terbaring lemah. Sebelum dia tewas, dia menitipkan pesan ke Fury berharap kematiannya bisa menyatukan Avengers kembali. Phil Coulson adalah seseorang yang memahami Thor, bersahabat dengan Stark, mengidolakan Kapten Amerika, dan salah satu orang kepercayaan Nick Fury telah tewas di tangan Loki. Tersisa Steve Rogers dan Tony Stark berkumpul bersama Nick Fury. Kemudian Fury melempar beberapa kartu mainan bergambar Kapten Amerika dengan penuh bercak darah. Dia mengatakan bahwa kartu itu ditemukan di jaket Phil Coulson dan dia tak sempat meminta tanda tangan Kapten Amerika sebelum tewas. Tony Stark yang termenung di lokasi Phil Coulson tewas menemukan fakta bahwa seorang Loki yang menyukai nama besar atau gila hormat akan mencari panggung sebagai perkenalan untuk penguasa baru di bumi.
Satu-satunya tempat yang mempunyai sumber daya power yang besar dan dapat menarik perhatian dunia adalah gedung Tony Stark yang baru. Tak mau berlarut dalam duka, pada akhirnya para Avengers bangkit dari kekalahan. Clint Barton yang sudah sadar pun ikut membantu. Mereka menuju lokasi tempat pembukaan portal Tesseract di kota New York. Iron Man tiba terlebih dahulu di sana dan mencoba menghancurkan alat Dr. Eric Selvig yang kini sudah menyuplai energinya sendiri melalui Tesseract. Namun aksi Iron Man ini gagal. Dia lalu bertemu kembali dengan Loki. Jarvis memberitahukan bahwa baju Iron Man Mark 6 yang Tony pakai sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Tony Stark lalu mencoba mengulur waktu, menawari Loki minum sambil memakai 2 gelang logam. Loki kemudian bermaksud memanipulasi pikiran Tony Stark. Namun, arc reaktor di dada Tony menghalangi The Scepter dari hati Tony. Dia lalu dibuang keluar gedung oleh Loki. Tony mampu memanggil baju besi Iron Man Mark 7 dan selamat. Dan pada akhirnya portal itu terbuka dan mengeluarkan banyak sekali pasukan Chitauri dengan tujuan menyerang kota New York. Iron Man menyerang ke atas dan menembakkan semua senjata Mark 7 ke pasukan alien yang menyerang. Loki mengambil waktu sejenak untuk menikmati momen itu. Dengan kemenangannya di depan mata, Loki melangkah keluar ke observasi di Menara Stark dan menyaksikan kota New York terbakar di sekitarnya. Tak lama Thor datang mencoba menasihati Loki untuk terakhir kalinya, namun gagal. Dia lalu bertempur dengan saudaranya itu. Sedikit catatan, Thor selalu menahan kekuatannya di semua pertarungan melawan Loki. Thor tidak pernah menggunakan kekuatan penuh yang bisa berakibat fatal untuk saudaranya. Iron Man menyindir para Avenger di Quinjet yang terlambat dan bertanya apakah mereka mampir dulu ke drive-thru. Lalu Quinjet mereka diserang Loki yang menyebabkan mereka jatuh. Setelah berhasil selamat dan keluar dari Quinjet, mereka mulai membantu Iron Man dan Thor menyerang pasukan Chitauri. Loki pada akhirnya dapat berhasil kabur dari Thor dan mulai menyerang manusia, terbang dengan menggunakan Chitauri Chariots. Dan pada akhirnya, Captain America menunjukkan kelebihannya. Disinilah panggung kehebatan dari seorang Captain America yang sebelumnya selalu menjadi peran pembantu. Dia dengan cepat memberi Avenger rencana yang efisien untuk meminimalkan dan menahan kerusakan kota New York. Kemudian Avenger terakhir datang dengan menggunakan motor. Bruce Banner berubah menjadi Hulk setelah Iron Man membawa seekor ular alien raksasa bernama Leviathan mengejar Iron Man. Dengan sekali pukul, Hulk menghancurkan monster itu. Kini Rogers mulai dihormati sebagai pemimpin Avengers, dan Rogers langsung memberi order. Clint Barton bertugas mengawasi dari atas. Iron Man berjaga di pinggir batas pertempuran agar Chitauri tak menyebar lebih luas. Thor ditugaskan memperlambat Chitauri di portal dengan petir. Black Widow menemani Captain America bertempur di bawah. Dan Hulk Smash. Setelah pertempuran berlangsung lama, Black Widow ditugaskan untuk menutup portal dan pergi ke atas Stark Tower. Namun dia diserang oleh Loki yang mengikutinya dari belakang. Kemudian Clint Barton dengan kemampuan menembak yang luar biasa sejak tadi, membantu Black Widow dengan mengirimkan Loki panahnya tepat sasaran. Panah itu berhasil ditangkap Loki namun meledak, menyebabkan Loki terlempar jatuh kembali ke Stark Tower. Lalu Loki bertemu dengan Hulk. Dengan kekuatan Hulk, membuat Loki seperti mainan dengan membanting Loki bolak-balik. Lalu pergi begitu saja sambil berkata Loki adalah dewa yang lemah. Kemudian Gideon Malik dan Dewan Keamanan Dunia lainnya berencana mengirim rudal nuklir untuk meledakkan New York. Mengirim F-35 Lightning II untuk menembak ke kota dan membunuh jutaan orang. Maria Hill lalu memperingatkan Fury tentang peluncuran nuklir, dan Fury berlari ke landasan menembakkan dengan RPG pesawat F-35 tersebut. Namun satu pesawat jet berhasil lolos dari Fury. Kemudian setelah berada dalam jarak menembak, jet itu meluncurkan rudal nuklirnya. Fury kemudian memberitahu ke Tony Stark mengenai itu. Kemudian Iron Man langsung mencegat rudal tersebut dan membawanya masuk ke dalam portal. Para Avenger melihat kejadian tersebut. Iron Man berhasil meledakkan Sanctuary yang secara otomatis menonaktifkan Chitauri di bumi.
Lalu Black Widow yang sudah berhasil dan akan segera menutup portal berharap Stark muncul. Kapten Amerika terlihat tidak takut melakukan apa yang benar untuk kebaikan yang lebih besar dan membuat pilihan sulit. Meskipun Stark belum keluar, Rogers meminta Natasha Romanoff untuk menutup portal Chitauri. Mengutamakan keselamatan warga sipil jauh lebih penting menurut Rogers. Dan pada akhirnya Stark berhasil keluar dari portal dan terjatuh tidak sadarkan diri. Hulk melompat dan menangkap Iron Man dan menyelamatkan nyawanya. Dia mengamati Stark yang tidak sadarkan diri bersama Thor dan Kapten Amerika. Lalu Hulk meraung di wajahnya dan membangunkan Iron Man. Loki pada akhirnya berhasil dikepung oleh mereka semua dan menagih Tony Stark untuk minuman yang dia tawari sebelumnya. Setelah itu seluruh berita di TV memperkenalkan The Avengers yang menyelamatkan dunia. Dan beberapa hari setelah itu mereka melepas Thor dan Loki pergi ke Asgard. Tak lupa Thor membawa Tesseract untuk disimpan ke Asgard, sekaligus memperbaiki jembatan Bifrost. Kemudian mereka berpisah ke jalan mereka masing-masing, dan film pun berakhir. Film yang padat menampilkan banyak sekali tokoh utamanya. Dengan kehadiran sesosok Nick Fury, biasanya tempat tongkrongan gak bakal bubar jalan. Dan akhir kata, semoga semua terhibur. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya Bang Alam Movie pamit undur diri. Have a nice day semua dan sampai jumpa.